Selamat sore. Kami di sini akan menjelaskan tentang US inflasi data statistika C, yaitu nama kelompoknya saya sendiri Diwan Hendrik Sembiring dengan NIM 22040209. Kemudian saya Fernandes Dimas Tumeang dengan NIM 22040210. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi yang digunakan, yaitu pertama ada RIMA. RIMA adalah singkatan dari Autoregressive Intergrade Moving Average. Ini adalah model statistik yang digunakan untuk menganalisis dan memprediksi data direct waktu. Model ARIMA ini menggabungkan komponen autoregressive atau AR, komponen moving average atau MA, dan komponen differencing. Berikut adalah definisi singkat dari setiap komponen dalam model ARIMA. Itu AR adalah komponen ini mengacu pada hubungan antara nilai-nilai satu variabel dengan nilai-nilai sebelumnya dalam direct waktu. Dengan kata lain, model AR melibatkan pembobotan nilai-nilai sebelumnya untuk memprediksi nilai saat ini. Dan integrate atau I. Komponen ini melibatkan differencing yang merupakan proses mengurangkan nilai-nilai direct waktu dengan nilai-nilai sebelumnya untuk menciptakan data yang stasioner. Data stasioner lebih mudah untuk diarahkan dan dapat membantu dalam pemodelan AR dan MA. Dan MA ini berguna untuk komponen ini melibatkan pembobotan nilai-nilai residual atau perbedaan antara nilai yang diamati dan nilai yang diprediksi dalam direct waktu. Model MA membantu menangkap pola fluktuasi acak atau kejadian sebentar yang mungkin tidak dijelaskan oleh model autogresif. Dan kita masuk di sini dengan dalam datasetnya, yaitu USCPI. USCPI adalah singkatan dari Consumer Price Index atau indeks harga konsumen. Ini adalah salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi di Amerika Serikat. CPI ini mencerminkan perubahan harga rata-rata sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Selama periode waktu tertentu, proses perhitungan CPI melibatkan pemantauan harga sejumlah barang dan jasa yang umumnya dibeli oleh konsumen, seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan barang lain-lainnya. Setiap bulan, Badan Statistik Tenaga Kerja di Amerika merilis data CPI untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana harga-harga konsumen berubah dari waktu ke waktu. CPI ini dihitung dengan membandingkan harga saat ini dari keranjang barang dan jasa tertentu dengan harga periode referensi atau dasar perubahan dalam CPI, mencerminkan tingkat inflasi atau deflasi dalam perekonomian. Jika CPI naik, itu menunjukkan adanya inflasi sementara, penurunan dan menunjukkan deflasi. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, kemudian saya akan melanjutkan tentang bagaimana menjalankan programnya tentang statistika. Di program pertama terdapat library seperti Math, Statistik, NumPy, SciPy, dan Matplotlib. Kemudian di input kedua kita menunjukkan data CSV yang kita gunakan. Kemudian di input ketiga itu untuk menghasilkan masukkan skewness, kurtosis, dan autocorrelation dari data CPI yang sudah digunakan. Kemudian didapat hasil sebagai berikut. Skewness-nya terdapat 0,8, kemudian kurtosis 0,7, autocorrelation 0,9. Dan pada data tersebut menunjukkan hasil yang kurang baik. Kemudian di sini menunjukkan hasil dari grafiknya, grafik consumer
price index, kemudian di input kelima terdapat hasil dari autocorrelation-nya. Kemudian kita mengulangnya kembali untuk mengubahnya menjadi lebih bagus lagi pada inputan ketujuh, dan didapat hasil skewness 0,05, kemudian kurtosis 11,9, dan autocorrelation 0,59. Berikut hasil dari grafik consumer price index. Lalu terdapat 1303 baris dan 5 kolom. Kemudian setelah itu di sini kita memasukkan data untuk membandingkan data set dengan hasil prediksi regresi linear, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Adalah hasil dari dataset dengan perbandingan regresi linear. Kemudian di input 19 kita masukkan kode untuk arimanya, lalu didapatkan hasil pada input ke-22. Berikut adalah hasilnya. Dan berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.